12 hal yang masih dibolehkan ketika puasa. Dalam berpuasa, kita dituntut untuk mengetahui semua ilmu yang berkaitan dengannya agar puasa kita tidak sia-sia. Termasuk ilmu tentang hal-hal yang masih dibolehkan kita lakukan saat kita melaksanakan salah satu rukun Islam yang mulia ini. Berikut kami rangkum 12 hal yang dibolehkan ketika puasa disertai dengan dalil dan penjelasan ulama. Yang pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma mereka berkata, Nabi SAW pernah mendapati waktu fajar atau waktu subuh dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Yang kedua, bersiwak ketika berpuasa. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya secara mu'alaq atau tanpa sanad. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad lebih lengkap. Syekh Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Al-Bukhari membawakan hadis tersebut dalam judul bab siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa. Judul bab ini mengisyaratkan bahwa Imam Al-Bukhari ingin menyanggah sebagian ulama, seperti ulama Malikiyah dan Asy'abi yang memakruhkan untuk bersiwak ketika berpuasa dengan siwak basah. Lalu bagaimana dengan sikat gigi? Kalau kita melihat dari perkataan ulama masa silam, menyikat gigi tidaklah membatalkan puasa asalkan tidak ada pasta atau sesuatu yang masuk dalam rongga tubuh atau perut. Imam Nawawi rahimahullah berkata, jika seseorang bersiwak dengan siwak yang basah, lantaran cairan dari siwak tadi terpisah lalu tertelan, atau ada serpihan dari siwak yang ikut tertelan, puasanya batal. Hal ini tidak ada perbedaan di antara para ulama Syafi'iyah. Al-Fawroni dan yang lainnya pun menegaskan seperti itu. Kalau saran kami sih, waktu menyikat gigi bisa dilakukan setelah makan sahur atau berbuka. Bagaimana? Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Nabi SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak atau memasukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, jika dikhawatirkan sehabis bersiwak terdapat sesuatu yang basah di dalam mulut, seperti sesudah berkumur-kumur dan masih tersisa sesuatu yang basah di dalam mulut, maka itu tidak membatalkan puasa, walaupun sesuatu yang basah tadi ikut tertelan. Keempat, bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW biasa mencium dan mencumbu istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Kelima, bekam dan donor darah jika tidak membuat lemas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW berbekam dalam keadaan berihram dan berpuasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya, apakah kalian tidak menyukai berbekam bagi orang yang berpuasa? Beliau berkata, tidak, kecuali jika bisa menyebabkan lemah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang meninggalkan bekam ketika puasa dalam rangka kehati-hatian, maka itu lebih aku sukai. Namun jika ia tetap melakukan bekam, aku tidak menganggap puasanya batal. Yang keenam, mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Termasuk dalam mencicipi di sini adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan seperti membantu mengunyah makanan untuk si kecil. Kemudian yang ketujuh, bercelak dan tetes mata. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tidak mengapa bercelak untuk orang yang berpuasa. Dikeluarkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih. 8. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Hal ini dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Abu Bakar bin Abdirrahman. Beliau berkata, sungguh aku melihat Rasulullah SAW di Al-Araj mengguyur kepalanya dengan air karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik. Sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Penulis Aunul Ma'bud mengatakan hadis ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup terik dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh badannya. Inilah pendapat mayoritas ulama dan mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah, atau mubah. Kesembilan, menelan dahak. Menurut madhab Hanafiyah dan Malikiyah, menelan dahak tidaklah membatalkan puasa, karena ia dianggap sama seperti air ludah dan bukan sesuatu yang asalnya dari luar. Kesepuluh, menelan sesuatu yang sulit dihindari,
seperti masih ada sisa makanan, atau seperti darah pada gigi yang ikut pada air ludah dan jumlahnya sedikit serta sulit dihindari. Maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan, lalu tertelan, maka puasanya jadi batal. 11. Makan minum atau berjima dalam keadaan lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lupa, sedang ia dalam keadaan puasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Karena kala itu, Allah yang memberi ia makan dan minum. Ke-12, muntah yang tidak sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang muntah menguasainya, atau muntah tidak sengaja, sedangkan ia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha. Nah, itulah hal-hal yang masih boleh dilakukan saat puasa dan tidak menyebabkan puasa kita batal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.